dari 4 bagian. Dan ini 4 bagian yang sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Batia Kustiana. Saya dari kelompok KKN 7260S Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit berbagi informasi bagaimana cara membranding sebuah produk atau bagaimana cara membangun sebuah brand. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, branding berasal dari kata brand yang artinya tanda atau mark. Dulunya dipakai untuk memberikan tanda pada sapi, yaitu dengan menggunakan besi yang panas. Di setiap sapi mempunyai cap yang berbeda dengan yang lainnya, dan masing-masing cap mempunyai makna yang berbeda. Tanda-tanda inilah yang menjadi cikal bakal atau proses berpikir dari brand modern, yaitu pada tahun 1700 sampai 1800-an. Branding dan brand memiliki arti yang berbeda. Branding dan brand sama-sama berasal dari kata bahasa Inggris. Brand artinya dalam bahasa Indonesia adalah merek. Branding adalah memperkenalkan produk atau diri ke target pasar yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dan kepercayaan, sehingga pasar akan melakukan transaksi dengan brand. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah melakukan proses branding ini, yaitu ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sudah memiliki usaha, mungkin sudah melakukan proses branding ini, yaitu mempromosikan atau memperkenalkan produk atau jasa dari perusahaan Bapak, Ibu sekalian, kemudian dari memperkenalkan atau mempromosikan produk atau jasa ke target pasar, tujuannya adalah untuk menimbulkan kesadaran dan kepercayaan dari konsumen kepada perusahaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sehingga pasar akan melakukan transaksi jual beli kepada produk atau jasa yang Bapak, Ibu sediakan. Mengapa brand sangat dibutuhkan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, industri saat ini sangat ketat sekali. Data statistik menunjukkan bahwa ada 40 brand lokal yang bermunculan rata-rata 1 bulan dalam 1 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetitor yang ada saat ini sangat ketat dan sangat banyak sekali. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ingin membangun sebuah usaha, contohnya rumah makan Padang atau keripik singkong atau keripik tempe, hal tersebut tidak cukup hanya membangun sebuah usaha saja. Karena yang membangun rumah makan Padang atau yang menjual keripik singkong itu sangat banyak sekali. Artinya kompetitor yang ada saat ini semakin ketat. Jika saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ingin membangun sebuah usaha atau sebuah brand, maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mulai berpikir bagaimana menciptakan sebuah persepsi terhadap produk atau jasa yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ingin buat. Nah, hal tersebut sangat penting dalam membangun sebuah usaha atau membangun sebuah brand. Bisnis tidak hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana menciptakan persepsi terhadap produk atau jasa yang akan dijual. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tahapan dalam membangun sebuah brand. Pada dasarnya, ada 3 tahapan sederhana dalam membangun sebuah brand. Yang pertama adalah fase fondasi. Fase fondasi ini harus dilakukan sebelum fase komunikasi dan evaluasi. Fase fondasi, kemudian fase komunikasi, kemudian fase evaluasi. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah masuk ke dalam fase evaluasi ini, kemudian akan kembali lagi ke fase fondasi. Fase evaluasi ini tujuannya untuk mengukur apakah fondasi yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah lakukan itu sesuai atau belum. Saya sarankan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk tidak memikirkan terlebih dahulu apa logo dan bagaimana orang lain bisa mengenal produk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berapa lama proses dalam membranding sebuah produk? Kali ini saya akan membahas
bagaimana tahapan konsumen bisa mencintai atau jatuh hati ketika memakai atau membeli produk dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tahapan ini disebut dengan kerap cinta. Yang pertama adalah kenal, kemudian rasa, kemudian paham, dan cinta. Jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ingin membangun sebuah brand atau menjual produk dan ingin produk tersebut dikenal oleh banyak orang, fase ini membutuhkan sebuah proses, tidak bisa langsung ke tahap cinta. Dan setiap proses ini bergantung dari besarnya industri dan banyaknya kompetitor yang ada di dalam ranah industri saat ini. Contohnya, konsumen akan lebih mengenal keripik pertama yang dijual di Jogja daripada keripik yang baru dijual saat ini. Kemudian, siapa yang akan melakukan proses branding? Yang harus melakukan proses branding adalah si pemilik perusahaan atau si owner perusahaan, yang kemudian akan diterjemahkan dan dieksekusi oleh orang bawahannya. Fase fondasi brand. Pada umumnya, fase fondasi brand ini terdiri dari brand strategi. Brand strategi ini adalah jantung ketika seseorang ingin membangun atau melakukan kegiatan proses branding. Dan brand strategi ini sangat penting. Saya mengajak untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk memikirkan apa strategi brand ketika Bapak, Ibu ingin membangun sebuah brand. Dan dalam fase fondasi brand ini, sesederhana dalam menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa saya membangun usaha ini? Mengapa Bapak Ibu membangun usaha yang akan direncanakan? Pertanyaan pertama, mengapa saya membangun sebuah usaha? Pada awalnya saya membangun sebuah usaha hanya ingin menjadi kaya atau mempunyai banyak uang. Ternyata membangun sebuah bisnis tidak hanya sekedar membangun sebuah bisnis saja, tetapi banyak alasan mengapa seseorang membangun sebuah bisnis. Salah satunya adalah kaya, benar. Kaya atau mencari uang. Contohnya untuk membuat kelas. Yang pertama adalah perusahaan Ferrari dan Toyota. Perusahaan Ferrari dan Toyota ini sama-sama bergerak di bidang otomotif, yaitu memproduksi mobil. Ferrari adalah perusahaan yang sangat kecil. Ferrari ini memproduksi mobil dengan tema sport mewah dan harganya sangat mahal. Tetapi, Ferrari berani menjual mobilnya dengan terbatas atau jumlah yang limited. Berbeda dengan Toyota. Toyota adalah perusahaan yang sangat besar dan hampir di setiap negara ada perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota memproduksi mobil dengan harga yang bisa dibilang standar atau murah, dan mereka memproduksi mobil dengan jumlah yang banyak. Banyak sekali alasan mengapa seseorang membangun sebuah brand atau sebuah usaha. Yang pertama adalah kaya. Yang kedua, misalnya adalah untuk misi. Contohnya saja desa wisata. Desa wisata ini misinya untuk memberdayakan anak muda atau membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda. Dan ini tujuannya atau misinya bukan untuk menjadi kaya. Dan contohnya lagi ada perusahaan di Jogja, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan. Perusahaan ini memberdayakan orang-orang difabilitas untuk menjadi pekerjanya atau pembuat kerajinan tersebut. Dan ini bukan untuk menjadi kaya, tetapi mempunyai misi untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah jati diri. Jati diri ini adalah sebuah panggilan atau passion ketika seseorang ingin melakukan sebuah bisnis. Dan keempat adalah investasi. Investasi ini mungkin ada seseorang yang membangun usaha untuk mencari uang dan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Mungkin ada yang berpikir untuk mencari uang untuk makan itu cukup, kemudian perusahaan tersebut atau usaha tersebut bisa diinvestasikan kepada anak cucu atau keturunan setelah orang tersebut. Nah, yang kelima adalah status sosial. Contohnya saja ada anak muda atau mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Kemudian mahasiswa tersebut lulus pulang ke Indonesia
dan orang tersebut atau mahasiswa tersebut tidak mau bekerja di perusahaan Indonesia atau perusahaan lokal. Karena mahasiswa ini mempunyai pemikiran atau pandangan bahwa saya bisa menciptakan atau membangun sebuah brand di Indonesia karena ilmu saya sudah cukup, atau saya mampu menciptakan brand di Indonesia. Nah, dari alasan kelima tersebut, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa memikirkan apa alasan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membangun usaha yang akan dibangun. Yang kedua adalah apa impian saya? Apa impian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ketika membangun usaha yang akan dibangun? Impian ini berbeda dengan tujuan. Contohnya, tadi ada desa wisata yang misinya untuk memberdayakan anak muda di sekitarnya. Contohnya, impiannya adalah untuk membuat desa kami sebagai destinasi bagi orang-orang yang ingin mengembangkan kopi di Jawa Tengah. Pertanyaan ketiga adalah, siapa pesaing saya dan kelebihannya? Pertanyaan ini tujuannya sangat sederhana, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk mengetahui gambaran siapa pesaing saya dan apa kelebihannya. Kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menganalisis menggunakan SWOT. SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity adalah kesempatan, dan threat adalah ancaman. SW, strength dan weakness, atau kekuatan dan kelemahan, itu berasal dari dalam atau berasal dari diri kita atau diri Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan strength dan weakness ini bisa diperbaiki. Berbeda dengan opportunity dan threat, yaitu kesempatan dan ancaman. Opportunity dan threat ini berasal dari luar dan tidak bisa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kontrol. Contohnya ada wabah atau harga daging yang sangat mahal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian maupun saya tidak bisa mengendalikan harga daging atau harga bawang yang harganya sangat mahal sekali. Dan kedua ini kita bisa melihat siapa pemain saya, apa kelebihannya, dan apa kelemahannya. Kemudian pertanyaan keempat, di bidang apa saya bergerak? Pertanyaan ini penting untuk mendefinisikan bisnis apa yang akan Bapak, Ibu, atau saudara sekalian akan jalankan. Mau di bidang barang atau jasa. Contohnya, ada anak muda di Jambi. Anak muda tersebut membuat usaha yaitu membuat brownies. Namanya brownies manten. Anak muda ini tidak menonjolkan rasa. Ya, rasanya enak. Tetapi yang ditonjolkan bukan rasa, tetapi cerita dari brownies manten ini. Dan tujuan anak muda tersebut menjual brownies untuk membangun komunikasi antar anak muda di sekitarnya. Pertanyaan kelima adalah siapa pelanggan saya? Atau siapa calon pelanggan Bapak dan Ibu saudara sekalian? Banyak yang mengatakan bahwa semakin luas atau semakin besar marketnya, maka akan semakin mudah Bapak dan Ibu saudara sekalian berjualan. Pernyataan tersebut adalah salah. Yang benar adalah semakin kecil marketnya atau semakin kecil pasarnya, maka akan semakin mudah Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk berjualan. Untuk menentukan calon pelanggan, Bapak dan Ibu saudara sekalian harus fokus dan harus bisa menspesifikasikan siapa target pasarnya, siapa pangsa pasarnya. Contohnya, pangsa pasarnya untuk anak muda. Bapak dan Ibu saudara sekalian harus bisa menspesifikasikan anak muda yang bagaimana. Contoh, semisal dari umurnya targetnya dari umur 15 tahun sampai 25 tahun. Atau dari sifatnya, atau hobinya motoran, atau hobi yang suka merokok, atau suka bermain olahraga, atau sepak bola atau basket. Kemudian anak yang gaul atau tidak, atau
sifatnya bagaimana. Nah, ini adalah segmen pasarnya yang berbeda-beda. Resiko dari market yang sangat luas adalah semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk biaya komunikasi. Jika Bapak dan Ibu, saudara sekalian, tidak ingin mengeluarkan biaya komunikasi, maka disarankan untuk mencari pasar yang sangat kecil atau semakin spesifikasikan pelanggan atau calon pelanggan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dengan hal tersebut, maka akan mempermudahkan Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk berjualan. Pertanyaan keenam adalah, kenapa orang harus beli produk saya? Mengapa orang harus membeli produk dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan berpikir bahwa dengan mempunyai logo yang bagus atau nama yang kekinian atau dengan nama brand yang kekinian atau yang paling bagus, orang harus membeli produk atau menggunakan jasa dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak asing dengan kafe Starbucks. Orang rela membeli kopi Starbucks dengan harga 50.000 dan banyak sekali alasan mengapa orang berani membeli atau mengunjungi kafe Starbucks. Banyak sekali alasan. Pertama, mungkin soal status, untuk mengejar status sosial. Kemudian, tempat yang nyaman yang disediakan oleh kafe Starbucks mungkin nyaman untuk ngobrol dengan teman, atau untuk rapat atau meeting, atau menemui klien, atau untuk mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan kantor, atau untuk mencari ketenangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Nyatanya kopi Starbucks ini rasanya adalah rasa kopi biasa. Berbeda dengan kopi lokal. Kopi lokal mempunyai rasa yang lebih baik atau jauh berbeda dengan kopi Starbucks. Tetapi alasan orang membeli kopi Starbucks ini bukan hanya harganya saja yang mahal, tetapi banyak fasilitas atau banyak suasana. Alasan tersebut harus bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena yang mengetahui kelebihan dan kelemahan dari produk atau jasa yang dijual oleh Bapak dan Ibu saudara sekalian adalah berasal dari perusahaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan berasal dari orang lain. Pertanyaannya adalah, penting mana, produk atau brand? Jawabannya adalah brand. Produk bisa ditiru, produk bisa diambil di perusahaan lain, tetapi brand tidak bisa ditiru. Mungkin bisa ditiru, tetapi pasti orang memiliki persepsi. Oh, ini mirip ayam goreng Suharti. Ini mirip ayam KFC atau ayam McD. Intinya, produk bisa ditiru, tetapi brand tidak bisa ditiru. Kemudian di era digital ini, memudahkan untuk kita membangun sebuah brand. Tetapi semua butuh proses. Dengan adanya bantuan digital ini, prosesnya menjadi lebih cepat. Ini adalah fase fondasi brand. Ketika Bapak dan Ibu saudara sekalian sudah melewati fase fondasi brand ini dan sudah menjawab 6 pertanyaan dan sudah membentuk strategi brand ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu komunikasi, kemudian evaluasi brand. Perlu kita ingat bahwa fondasi brand ini sangat penting. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu saudara sekalian harus memantapkan fondasi brand ini dan tidak boleh asal jawab atau asal mencari strategi brand. Kemudian saya mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk memasuki fase organisasi. Organisasi adalah tim atau partner atau pasangan untuk menjalankan berbagai proses kegiatan strategi brand. Banyak perusahaan yang mempunyai strategi brand, tapi tidak mempunyai orang untuk menjalankan proses dari strategi brand ini. Pada dasarnya, organisasi terdiri dari 4 bagian, dan ini 4 bagian yang sangat sederhana. 4 bagian ini adalah operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya.
Setiap divisi ini ada di perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 4 bagian ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2, yaitu operasional dan administrasi. Yaitu operasional berasal dari dalam dan administrasi berasal dari luar. Kebanyakan dari perusahaan lokal atau brand lokal yang menjalankan divisi operasional, pemasaran, maupun keuangan, sumber daya, hanya satu orang saja, yaitu si pemilik perusahaan atau si owner dari brand tersebut. Hal tersebut sangat tidak apa-apa dan sangat wajar untuk dilakukan. Tetapi yang perlu diingat adalah setiap divisi ini harus memiliki job desk yang berbeda-beda atau tugas kerja yang berbeda-beda. Dan setiap tugas kerja ini harus ditulis atau biasa disebut dengan SOP, Standar Operational Procedure. Tulis yang akan dilakukan dan lakukanlah apa yang sudah ditulis. Contohnya di restoran, karyawan ketika masuk ke dalam restoran harus membersihkan kaca, atau kedua membersihkan kompor, menyalakan api, kemudian menaruh wajan di atas kompor, dan lain-lain. Itu adalah SOP yang berlaku di suatu restoran. Saya sudah menjelaskan fase fondasi brand. Yang pertama adalah strategi brand, yang kedua adalah fase organisasi, yang ketiga adalah tugas kerja, yang keempat adalah SOP. Keempat hal ini harus dilakukan sebelum masuk ke dalam fase komunikasi. Kemudian masuk ke dalam fase komunikasi brand. Pada intinya, fase komunikasi brand ini mencangkup 5 panca indera manusia, yaitu yang pertama, penglihatan, penciuman, pengerabaan, pendengaran, dan pengrasaan. Semakin cepat atau semakin banyak indera yang disentuh, maka semakin cepat juga produk atau jasa yang disediakan Bapak dan Ibu saudara sekalian masuk ke dalam otak si konsumen. Kemudian, konsep lain dari komunikasi brand adalah touch point. Touch point ini intinya adalah semua hal yang bisa dilihat, dicium, diraba, ataupun yang menyentuh 5 panca indera tadi. Penglihatan, penciuman, pengerabaan, pendengaran, pengrasaan. Kemudian untuk mengkomunikasikan dari berbagai bentuk. Contohnya yang paling powerful atau yang paling besar dampaknya yaitu dengan mengikuti sebuah pameran atau acara pameran. Ketika Bapak dan Ibu saudara sekalian mengikuti atau membuka stand di sebuah pameran, maka akan semakin banyak orang yang mengetahui atau melihat secara langsung produk atau jasa yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pamerkan di sebuah pameran tersebut. Kemudian, dengan menyentuh semua panca indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, pengerabaan, pendengaran, pengrasaan, konsumen akan lebih percaya. Kemudian, Bapak dan Ibu saudara sekalian berhasil mengkomunikasikan brand kepada konsumen untuk melakukan transaksi jual beli terhadap jasa atau produk Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyentuh 5 panca indera manusia ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membuka outlet baju atau celana, atau membuat brosur, atau kemasan, atau tulisan, atau kampanye. Pada intinya, touch point adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah brand melalui touch point tersebut, yaitu dengan menyentuh 5 panca indera manusia. Pada komunikasi brand ini, terdapat media tools dan communication tools, yaitu alat yang membantu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam membangun komunikasi brand. Pada saat ini, banyak sekali cara dilakukan untuk membangun komunikasi brand dengan konsumen, baik secara lisan, tertulis, visual, online, hingga offline. Namun, tidak semua cara yang ada dapat diterapkan pada brand Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena banyak faktor. Kemudian, contohnya adalah koran, majalah, televisi, video, flyer, talasi, website, maupun pameran, kendaraan, media, digital platform atau digital publication, dan lain-lain.
Kemudian ada communication tools. Ada iklan, promosi, logo, booth, proposal, email, ada musik, kegiatan, dan lain-lain. Contohnya ketika pemilik perusahaan diundang untuk menjadi pembicara di acara, si owner tersebut atau si pemilik perusahaan tersebut secara tidak langsung akan menjalankan komunikasi brand terhadap si calon konsumen atau calon pelanggan. Pemilik perusahaan akan menyampaikan apa kelebihan dari brand atau produk dari perusahaan tersebut. Maka konsumen akan menilai apakah konsumen tersebut tertarik atau ingin melakukan transaksi beli terhadap produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Komunikasi brand ini pada intinya adalah membahas apa fase fondasi yang sudah Bapak Ibu atau saudara sekalian bentuk atau fase fondasi yang sudah dirancang sebelumnya. Mengapa fase fondasi sangat penting? Karena pada fase komunikasi ini akan mengeluarkan banyak biaya untuk berkomunikasi atau menyampaikan produk atau jasa yang Bapak Ibu atau saudara sekalian akan sampaikan. Jadi sebelum masuk ke tahap fase komunikasi brand ini, fase fondasi harus dipikirkan dengan matang-matang. Dari strategi brand, menjawab 6 pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian fase organisasi, dan itu harus dipikirkan dengan serius sebelum masuk ke dalam fase komunikasi brand. Jangan memikirkan logo atau nama atau warna yang menarik atau foto katalog atau foto produk. Semua harus dipikirkan. Yang pertama adalah fondasi brand sebelum masuk ke dalam fase komunikasi brand. Kemudian yang terakhir adalah fase evaluasi. Pada intinya, fase evaluasi ini adalah membahas apakah komunikasi yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian lakukan atau yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan fondasi yang sudah dibangun. Maka pada fase evaluasi brand ini sesederhana dalam melakukan metode riset, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi brand pada intinya adalah fase riset. Konsep dasar dari metode riset ini adalah cara Bapak Ibu saudara sekalian untuk mendapatkan data apakah riset yang sudah dilakukan sudah benar atau belum. Metode riset ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui apakah brand yang sudah dipasarkan di masyarakat sudah dikenal atau belum. Apakah brand yang sudah dipakai itu mempunyai kekuatan tersendiri di brand lokal. Kemudian metode riset ini dibagi dua jenis, yaitu yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini pada dasarnya adalah analisa lapangan atau data yang didapatkan secara langsung atau data tanpa menggunakan angka. Pada metode riset jenis kualitatif ini banyak cara untuk mendapatkan data, tetapi saya menyajikan 3 contoh yang mudah. Yang pertama adalah interview 101, artinya mewawancarai orang satu-satu. Yang kedua focus group discussion, artinya Bapak Ibu dan saudara sekalian mengumpulkan orang-orang kemudian dibentuk menjadi grup dan kemudian melakukan diskusi kelompok. Kemudian etnografi. Pada cara interview 101 ini sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara menanyakan satu orang ke satu orang lainnya. Apakah produk atau jasa yang sudah diberikan Bapak atau Ibu saudara sekalian disukai atau adakah saran atau kritik yang disampaikan oleh konsumen kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah focus group discussion atau mengumpulkan orang yang sudah membeli produk atau menggunakan produk dari Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi intinya sama dengan interview 101, yaitu menanyakan apakah produk atau jasa yang sudah diberikan sesuai dengan keinginan mereka atau belum. Kemudian pada cara etnografi. Etnografi ini juga sangat mudah, yaitu contohnya ketika Bapak Ibu saudara sekalian menaruh produk
di toko oleh-oleh, maka yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan adalah dengan mengamati berapa lama konsumen atau pelanggan mengambil atau mengamati produk dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan melakukan kegiatan interview one-on-one, focus group discussion, dan etnografi, akan memberikan gambaran kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah komunikasi brand yang sudah dilakukan sudah sesuai atau belum, apakah komunikasi brand yang sudah dilakukan sudah pas atau belum. Selanjutnya adalah metode riset kuantitatif, yaitu melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner, secara langsung atau melalui dengan email. Hal ini sangat mudah sekali. Fase tersebut disebut dengan evaluasi brand. Fase evaluasi brand sangat penting untuk dilakukan. Mengapa penting? Karena dalam tahap fase evaluasi brand ini akan menjadi pegangan Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam menentukan budget atau biaya komunikasi brand yang akan dilakukan 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Atau mengevaluasi apakah impian yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian tulis atau inginkan sudah tercapai atau belum. Apakah brand strategi sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kemudian yang harus diperhatikan dalam evaluasi brand ini adalah melakukan evaluasi cara berkala. Contohnya melakukan evaluasi 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kemudian melihat apakah impian Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tercapai atau belum, berhasil atau tidak, dan apa yang harus diperbaiki untuk mencapai impian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian, dari metode riset yang sudah dilakukan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menyimpulkan apakah yang harus diperbaiki dari fondasi dan komunikasi brand yang sudah dilakukan. Jika ada kesalahan yang harus diperbaiki, coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian kembali ke dalam. Apakah ada yang salah? Apakah ada tugas kerja yang salah atau strategi yang salah? Atau adakah SOP yang tidak ditulis? Atau apakah SOP perlu ditambahkan atau tidak? Kemudian, redefinisikan strategi. Apakah strategi yang sudah dilakukan salah atau tidak? Atau mungkin target pasar yang sudah ditargetkan salah? Atau ada pesaing yang targetnya sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau ternyata orang membeli produk Bapak Ibu Saudara sekalian bukan karena rasa, tetapi karena alasan lain. Yang perlu diingat pertama adalah fondasi. Fondasi ini sangat penting ketika ingin melanjutkan ke fase selanjutnya. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, fase fondasi ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah strategi brand, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah tugas kerja, yang keempat adalah SOP. Keempat hal ini harus dilakukan pada fase fondasi. Kemudian, setelah sudah melewati dan melakukan fase fondasi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa masuk ke tahap fase komunikasi brand, yaitu Bapak dan Ibu Saudara sekalian bisa memikirkan logo menarik, nama. Setelah melewati fase komunikasi brand, Bapak dan Ibu Saudara sekalian bisa masuk ke tahap evaluasi brand ini. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi, untuk menganalisa apakah ada yang salah dari fase fondasi dan fase komunikasi yang sudah dilakukan. Apakah fase fondasi sudah sesuai dengan komunikasi yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan. Terakhir dari saya, membangun sebuah brand bukan hanya semata untuk bisnis, tetapi untuk membangun Indonesia semakin lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan berguna untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak sopan. Saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.